Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, pemerintah berpotensi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun depan meski belum menyebut besarannya. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan karena potensi meningkatnya klaim pelayanan sakit jantung, stroke, dan lainnya. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp kode 0816-924924. Kelihatannya memang ciri-ciri pejabat kita itu kalau mau menaikkan pendapatan itu selalu memikirkan cara yang sangat mudah dan jalan pintas. Ya ini contohnya BPJS. Diperkirakan klaimnya meningkat. Padahal sebetulnya yang benar itu kalau mau naikkan BPJS paling enggak dia memberikan laporan keuangan secara garis besar. Apakah ada kebocoran? Enggak. Jangan-jangan kebocorannya banyak. Rakyat yang kena tarif naik. Itu enggak pernah kelihatannya kalau mau naikkan sesuatu tuh dikasih laporan ini garis besar aja. Enggak pernah. Masih. Ya, mengenai kenaikan BPJS nih. Nah, kalau menurut saya akan sengsara ini pada orang pemegang BPJS ini ya, nggak berobat lagi nanti kayaknya. Tapi kalau menurut saya, kok itu dipermasalahkan. Tapi kalau korupsi ini nggak dipermasalahkan. Gimana sih? Iuran BPJS itu coba di mana-mana coba di Jakarta, di Medan, coba sudah berapa miliar itu? Kalau menurut saya ya Bu ya, itu aja kan bisa kok menutup itu, ya kan? Samping ini tadi ada lagi makanan bergizi. Ya, keuangan kita ini udah mepet semua. Sementara korupsi yang 300 triliun coba. Apalagi yang di BI itu, apalagi di mana? Oh itu apa namanya? Pancak itu di laut, apa segala macam itu nggak diberesin. Masa itu dikelola terus? Coba. Nah, jadi saya bingung dengan negara ini, Bu. Oke lah, terima kasih. Ya, kalau menurut saya BPJS harus mulai berpikir ya seperti asuransi, jadi bukan disamaratain, tapi harus dilihat lagi dari pola hidupnya, pola makannya. Jadi yang merokok sama tidak merokok itu kan berbeda harga ya kalau di asuransi swasta ya. Nah, kalau memang dibikin begitu semakin ribet, ya emang mengaturnya agak sulit. Nah, tapi kemarin itu kan sudah sempat muncul tuh mau ngomongin soal makanan atau minuman yang dengan kadar gula tinggi mau dipajakin tinggi, tapi kan belum ada realisasinya ya. Nah, seperti itu harusnya kan segera dieksekusi supaya pajaknya tinggi. Kenapa? Kita bisa lihat orang Indonesia ini, kalau kita pesen teh, kalau nggak ngomong teh tawar, apalagi kalau di Jawa ya, kita kalau nggak ngomong teh tawar ya, yang keluar tuh teh manis. Jadi nggak tua muda semua minum teh manis begitu ya, otomatis nanti tunggu diabetes, sakit, baru ke BPJS, kan selalu seperti itu. Nah, terus juga misalnya nasi, orang Indonesia tuh kalau makan nggak pakai nasi, katanya bukan makan, lah itu diabetes semua, atau merokok. Karena kita lihat ya, miris ya, anak kelas SD itu sudah pegang rokok. Ya itu, kalau sakit gimana? Nah itu, masa kita yang dibebankan sama kita-kita yang sudah melek kesehatan, terus disuruh bayarnya sama juga naik. Nah, itu kan nggak benar ya, seperti itu ya. Jadi, nggak cuma dari tarif BPJS-nya, tapi juga harus dari yang penyebab yang lainnya, rokoknya dipajakkan naikin lah 3 kali lipat, gula naikin 3 kali lipat, gitu seperti itu, sambil membantu finansialnya juga sambil mengedukasi rakyatnya supaya oh ya gula mahal nggak jadi beli deh, makanya hambar aja. Nah itu kan jatuhnya lebih sehat. Ini menurut saya. Terima kasih. Menurut saya gini ya Bu, ini kan persoalannya skema. Kita harus kok memperhatikan masalah ini dari skemanya itu. Kalau seumpamanya pemerintah, saya kasih usul, harusnya kan skema ini yang dikerjakan sama pemerintah, yaitu kembali ke regulasi DPR sama MPR bahwa
investasi yang harusnya dikerjakan adalah sistem random rekapitulasi. Random rekapitulasi ini bergantung pada investor. Investor ini kan bisa internal, bisa eksternal. Jadi maksud saya lebih dalam, ibaratnya kalau kita punya pohon mangga, ada berbuah, kita kan sebelum dipanen itu udah melempar ke investor. Dengan pengertian begitu, artinya kan kita bisa mengambil untung 300% dari apa yang sudah dianggarkan dari buah yang akan dipanen itu sendiri. Artinya investasi ke depannya pemerintah sudah merandom 300% berapa banyak itu rekapitulasi penyakit sama total tahunan year on year-nya berapa yang kanker jantung dan lain sebagainya, apa dihitung 1 tahun apa 5 tahun per kapita kabinet Indonesia, ataupun memang butuh 2 kalinya. Ini yang harusnya mengambil skema keuntungan yang dipikirkan pemerintah dalam sektor bisnis itu sendiri, saya rasa, Bu. Jadi kita ibaratnya pemerintah ini bersikap seperti maklar gitu, bisnismen. Jadi dapat modal sekian, dia harus untung, bukan rugi. Prinsipnya menurut saya begitu. Saya pikir jangan buru-buru mengkritik pemerintah, karena semua hak mengenai BPJS itu sudah demikian baik. Sebagai contoh, ada 35% dari 265 juta yang sudah terdaftar masuk ke BPJS itu dibayar oleh pemerintah, karena mereka adalah mungkin yang miskin, yang tidak mampu, yang tidak punya pekerjaan. Jadi kita mesti tidak berburuk sangka. Kita dengarkan dulu apa yang akan terjadi. Memang benar, sekarang ini begitu hebatnya orang, sehingga pemerintah pun kewalahan. Pusing sedikit, pergi ke dokter BPJS. Padahal bisa ke puskesmas. Banyak sekali yang ingin di treatment. Saya sebagai dekat dengan keluarga dokter itu melihat BPJS ini dimanfaatkan. Yang kaya pun memanfaatkannya. Terima kasih. Ini Bu, kalau menurut saya sih ujung-ujungnya di Indonesia itu masalah penegakan hukum, Bu, ya. Kalau bisa, kalau memang yang saya dengar itu ada kasus-kasus BPJS misalnya yang nggak dioperasi, dibilang dioperasi atau apa gitu ya, itu tolong diaudit lah, Bu. Kalau bagi kita sih, kalau mau naik ya, mau pajak, mau apapun nggak apa-apa lah, naiknya juga kan nggak banyak juga. Cuman jangan dikorupsi duitnya gitu, Bu, supaya Indonesia bisa maju. Yang saya kalau boleh usul, Bu, ya, itu juga kasus SHM atau apa bisa mendadak dibatalkan juga, kalau bisa tolong dibahas tuh, Bu. Kasihan tuh ya kalau yang cuma punya rumah satu aja tuh, kok tiba-tiba kayak kasus yang di Metro TV tuh Hotman Pais tuh ya. Itu tuh bagus, Bu, tolong dibahas di Pas FM tuh, Bu. Bagaimana orang udah punya sertifikat, udah beli sama developer, terus tiba-tiba bisa seenaknya diambil gitu tanahnya, kan kasihan, Bu, ya. Cuma satu-satunya apa cuma punya 2 doang diambil tuh, Bu. Kasihan sekali tuh, Bu. Tolong, Bu, masalah-masalah itu juga tolong dibahas tuh, Bu. Itu saya rasa juga cukup penting ya. Masalah kepemilikan tanah atau apa itu jangan sewenang-wenang dibatalin gitu aja gitu, Bu. Itu aja, Bu, makasih. Ya, kalau menurut saya untuk kenaikan itu harus disurvei dulu apakah pelayanannya bagus, memuaskan kepada rakyat. Karena BPJS itu hingga hari ini juga pelayanannya lama. Jadi orang jarang mau ke BPJS. Itu. Jadi jangan minta dilakukan kenaikan. Pelayanan dulu di nomor 1 kan. Terima kasih. Ya, saya pikir keberadaan BPJS hanya sekedar melepas melepas rodi kalau bahasa Melayu itu. Yang penting ada gitu. Jadi secara eksistensi ada nggak di negara kamu asuransi kesehatan? Ada. Tapi kualitasnya jauh panggang dari api. Karena seperti tadi yang dibilang pembicara sebelumnya bahwa kualitasnya jauh banget. Kalau kita mau berobat
ke BPJS itu ke rumah sakit yang lebih bagus, itu syaratnya harus sudah sakaratul maut dulu, baru bisa dirujuk dari puskesmas ke atasnya gitu. Jadi kalau dilihat di situ detak jantung sudah 70 atau 60 per menit, tensi sekian, ini di mana semua kriteria untuk dapat perawatan UGD atau ke rumah sakit yang lebih layak itu adalah prasyarat kriteria sakaratul maut. Jadi bukan untuk melayani masyarakat, sama sekali bukan. Keberadaan BPJS itu seperti topeng untuk menutup jerawat, gitu aja kira-kira. Baik. Kemudian kalau kita lihat saat ini orang ke BPJS, penyakit yang paling efektif diobati BPJS adalah batuk, pilek, dan panu, kadas kurap, kira-kira begitu. Kalau Anda sebagai rakyat Indonesia yang bayar BPJS ingin berobat lebih dari situ, menderita sekali. Nah memang di satu sisi kalau kita lihat rumah sakit provinsi yang ada kanker dan sebagainya, jantung, itu memang mereka layani, namun memang dengan dengan prosedur yang sangat tidak manusiawi. Menunggunya lama, perawatannya lama, dan segala sesuatu yang membuat kematian itu lebih cepat terjadi akibat proses approval atau proses administrasi yang harus dipenuhi. Jadi saya pikir kalau memang BPJS ini tidak ada gunanya, mungkin Menteri Budi Gunadi Sadikin jangan minta naik harga, tapi lebih baik dibubarkan saja BPJS. Nah kalau dibubarkan maka kalau dia jadi beban negara, tidak jadi beban negara lagi. Nanti mungkin dibentuk badan lain bekerja sama dengan asuransi umum, punya BUMN atau punya swasta. Mungkin itu lebih bagus daripada tambal sulam untuk keuangan BPJS yang kantornya mewah-mewah. Nggak ada kantor BPJS yang nggak mewah di setiap kota. Tapi pasiennya di rumah sakit, wah benar-benar kurang manusiawi. Jadi bagi manajemen dan direksi BPJS, mohon keberadaan Anda jangan hanya jadi skincare untuk nutupi jerawat gitu. Betul-betul bermanfaatlah keberadaan Anda melalui kepuasan pelanggan. Dan sekarang kan kami rakyat sebagai pelanggan Anda, pemegang polis BPJS kan, itu banyak masukannya tentang curahan hati tentang deritanya BPJS. Makanya itu harus dijawab dulu. Jadi jangan minta kenaikan harga, kalau perlu BPJS-nya dibubarkan, itu saran saya. Terima kasih. Ya ikut yang pada komentator tadi lah, kayaknya bagus banget itu. Nah, tapi menurut saya itu selama ini kan uang BPJS itu kebocoran, bukannya miliaran itu diusut dulu itu. Jangan asal ngomong aja. Itu Menteri Kesehatan itu diusut dulu itu, yang di Medan sama di Jakarta itu. Dana BPJS itu, BPJS itu diurus dulu itu. Jangan asal ngomong aja. Cuma itu aja Pak. Kalau menurut saya yang harus dipertimbangkan lagi atau dipertimbangkan adalah bukan hanya bukan masalahnya bukan cuma berapa besaran kenaikannya, tetapi juga bagaimana memaksimalkan pelayanan BPJS ini sehingga menjadi lebih baik. Kalau kita lihat satu ya dari pada saat warga masyarakat yang menggunakan pelayanan BPJS, antriannya begitu panjang sampai berjam-jam harus mengantri, bahkan harus datang pagi-pagi sekali. Nah itu ya sangat memprihatinkan. Mereka bayar iuran tetapi mendapatkan pelayanan yang seperti itu. Jadi pelayanannya jauh dari memuaskan. Kalau kita compare juga dengan pelayanan keamanannya dengan gini. Sekarang kalau kita lihat asuransi ini yang harus dipikirkan. Kenapa asuransi, kalau misalnya kita menggunakan asuransi swasta yang lain yang bukan BPJS, kenapa mereka bisa mendapat pelayanan yang jauh lebih baik, yang sama dengan bahan perlakuannya sama dengan pembayaran yang ya asuransi atau non asuransi atau pribadi itu sama aja gitu loh. Kita bicara dengan asuransi swasta ya, tidak ada perbedaannya. Tapi begitu BPJS itu ada perbedaan. Queuing-nya, lainnya cuma ada satu, misalnya dari sekian beberapa, apalagi di rumah sakit swasta. Nah, ini juga pertanyaan, kenapa begitu? Tentunya ini ibarat telur dan ayam ya. Ada hal-hal yang ada perhitungan lain yang kenapa rumah sakit swasta
lebih dari baik. Di rumah sakit pemerintah pun juga sama, antrian begitu panjang. Itu satu mengenai antrian. Kedua, mengenai pelayanan kesehatannya sendiri, pemeriksaan. Ada banyak contoh kasus lah ya, yang saya dengar langsung dari beberapa orang. Misalnya pada saat mereka berobat, nah stepnya terlalu banyak. Bahkan saya sering dengar bahwa karena saya mengerti banget karena begitu banyak keterbatasannya, sehingga cenderung memprioritaskan orang yang sangat kritis. Pasien yang tidak terlalu kritis atau ya katakanlah dying lah, misalnya udah wah nih sempat kritis banget, itu mungkin menjadi sangat diprioritaskan. Tetapi pasien yang tidak terlalu kritis dengan pertimbangan masing-masing yang cenderung agak subjektif masing-masing lah ya, kan subjektivitasnya. Nah itu bisa dianggap misalnya saya nggak tahu ya medisnya, pemeriksaannya bertahap, pertahapannya banyak banget. Mungkin harus ke klinik umum dulu, kemudian terus udah gitu misalnya dia ada suatu penyakit yang katakanlah misalnya kalau saya kita periksa dengan menggunakan asuransi swasta lainnya. Begitu ke dokter, ini ada kemungkinan penyakitnya ini, tapi selain ini kemungkinan ada penyakit, kalau nggak A ada B atau C. Pemeriksaannya langsung, kalau gitu cek labnya langsung nih, antisipasi apakah kemungkinan di A, B atau C. Nah sehingga sekaligus nih cek labnya nih apa yang harus dicek, sehingga begitu hasil lab keluar, misalnya lab ya, hasil lab keluar langsung bisa ketahuan, ternyata bukan ini tapi yang ini nih. Nah jadi tidak perlu berulang-ulang dan tidak perlu menunggu terlalu lama, harus datang berkali-kali atau sampai waktu yang berminggu-minggu. Nah di BPJS nggak seperti itu, ada stepnya, ada tahapannya, ya mungkin itu bagian SOP, sehingga harus ini dulu nih. Begitu cek yang mengenai indikasi atau dugaan A, ternyata bukan BSS, oke, harus cek lagi, datang lagi seminggu kemudian, tapi nggak bisa sekarang, datang lagi seminggu lagi. Nah datang lagi seminggu lagi, baru cek lagi. Kenapa nggak sekalian? Jadi sehingga menjadi terpending sampai sekian lama. Orang yang penyakitnya tidak terlalu kritis bisa jadi kritis. Itu yang bisa jadi kritis, bahkan ya terus terang mohon maaf kalau bahkan bisa jadi meninggal. Padahal seharusnya kalau di awal udah langsung diantisipasi semuanya, penanganannya lebih cepat, ya itu akan terhindarkan. Nah ini yang rasanya perlu introspeksi ya, kita bersama, baik di pemerintah bersama ya. Kadang-kadang kita pemerintah, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa salah di mana, apakah pejabat salah mengelola atau ada korupsi atau apa, kita nggak tahu ya. Benar nggak? Saya juga bisa salahin gimana caranya, apakah memang sekarang udah bokeh, tahu nggak? Jadi istilahnya, kalau asuransi BPJS dinaikin, mati rakyat, tidak naikin, mati pemerintah, benar? Ayo buat si malakama. Ya kita gimana? Saya juga nggak bisa banyak komentar ya, tergantung pemerintah, pelakunya, pemimpinnya BPJS. Dia kan tahu dong, bener nggak? Kok bisa maunya naik seperti kayak kemarin gas, tau nggak? Belum naik udah berantakan kan? Akhirnya nggak jadi, tau nggak? Jadi kita jadi jantungan, dan bakal jadi banyak jantung dah gitu. Ya gitulah, tergantung pemerintah gimana menjalankan. Kita punya pemerintah apa Prabowo ya nggak? Apakah di tangan Presiden Prabowo lebih bagus atau lebih jelek? Ya kita tunggu hasilnya kan. Nah juga Prabowo kan belum 9 bulan kan. Isya belum 9 bulan kan, belum jadi manusia yang sempurna kan, belum lahir kan. Saya mau pantun dulu boleh? Ya, dilanjut kalau begitu. Oke. Ivan pergi tamasya naik kereta pagi. Cakep. Iuran BPJS naik lagi. Masuk Ibu. Masuk ya. Iya. Iya. Jadi gini Bung Dendi ya. Iya.
tahun lalu ya, sekitar bulan Juli Agustus, Dirut BPJS Pak Ali Gufernukti ini pernah mengatakan bahwa gini, klaim untuk penyakit kardiostroktik, iya ya. Nah, itu seperti penyakit jantung ya, untuk pengemasan jantung, kanker, stroke dan sebagainya, itu yang penyakit berbiaya tinggi ya. Itu justru dari peserta PBI yang jumlahnya paling banyak. Sekitar hampir kurang lebih 96 juta lebih lah. Dari peserta PBI yang mana peserta penerima bantuan iuran pemerintah, di mana iurannya dibayarkan pemerintah sepenuhnya ya. Gitu. Jadi terus kemudian di tahun lalu juga dari LIPI di survei LIPI mengatakan bahwa 54%, hanya 54% peserta mandiri yang bayarnya tepat waktu. Sisanya yaitu 45% itu mengalami situasi saat ini, mereka mengalami kesulitan dalam membayar iuran gitu. Ya 45% ya. Jadi saya rasa begini, kalau pemerintah mau naikkan iuran ini harus dengan hati-hati dan bijak. Dalam kondisi seperti saat ini ya, jangan sampai nanti jumlah masyarakat peserta mandiri yang kesulitan membayar ini akan semakin banyak, semakin meningkat. Terus kemudian dari sisi pemerintah juga harus memperkuat verifikasi data peserta PBI, ya kan, agar tepat sasaran. Betul. Karena apa? Karena jumlah peserta PBI itu ini yang setiap tahun selalu naik jumlahnya, ya kan. Jadi pemerintah harus memperkuat verifikasi data agar tepat sasaran, yang menerima bantuan iuran sepenuhnya dari pemerintah gitu, pemerintah yang bayar lah istilahnya gitu. Betul, ya gitu. Oke gitu. Itu harus diperkuat verifikasi datanya gitu kan. Jadi kalau yang nggak layak harus coret gitu. Terus yang kemudian dari tubuh BPJS, saya ngomong dari tubuh BPJS, dari tubuh BPJS juga harus melakukan efisiensi. Iya kan, misalkan salah satu contoh, kalau di satu divisi jumlah karyawannya cukup 10, jangan dibikin sampai di atas 20. Iya kan. Terus BPJS juga harus transparan dalam laporan keuangan. Terus kemudian BPJS juga harus akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Iya kan? Karena apa? Karena keterlambatan tunggakan BPJS ke rumah sakit itu yang menerima risiko adalah peserta BPJS. Ya kan? Jadi rumah sakit jadi mengurangi layanan kesehatan ke peserta BPJS. Akhirnya apa? Antrian panjang. Obat-obatan, keterbatasan obat-obatan, terus pelayanan yang seadanya yang nggak optimal ke peserta BPJS, gitu. Jadi saya rasa ini semua dari BPJS juga harus melakukan reformasi akan di berbagai aspek juga. Oke. Ya, baik Ibu. Terima kasih Itu Ibu. aja. Oh, saya setuju sama Ibu tadi ya, Bu Mada. Itu memang lengkap tuh, udah diborong semua deh kelihatannya kritikannya itu ya. Jadi itu kemungkinan cerminan benar, kata dari sobat tadi benar ya, 45% itu tidak atau kesulitan membayar iuran BPJS kalau memang keadaan sekarang itu sangat sulit, ekonomi banyak masyarakat di mana PHK massal itu masih terjadi sampai sekarang. Yang tadinya kerja nganggur, adapun yang bisa kerja lagi itu hanya sekitar serabutan, gaji jauh di bawah UMR, atau berdagang kecil-kecilan di pinggir jalan tuh, gelar-gelar kadang gelar meja, kadang nggak ada mejanya gitu ya. Itu benar, dan itulah cerminan dari rakyat kita yang karena itu 45%-nya kesulitan membayar iuran BPJS, bahkan mungkin buat makan sehari-hari aja sulit, buat bayar anak sekolah tuh, yang sekolah atau kuliah itu sulit mereka. Dan inilah gambaran negara kita. Kalau iuran BPJS dinaikkan, takutnya nanti ya lebih banyak lagi yang nggak bisa iuran BPJS, karena yang 45% aja udah kesulitan, apalagi naik lagi bisa lebih dari 50%. Dan ini membuat masukannya jadi malah berkurang kan untuk ke BPJS. Lagi pula benar, pengelolaannya harus dana BPJS transparan, kawan publik, jadi ini tidak boleh ada korupsi juga di dalamnya. Dan pelayanan juga harus diperbaiki. Selama ini banyak keluhan kok. Pelayanan BPJS orang sakit, kalau sakitnya berat ya, kecuali yang sakitnya flu biasa atau panu gitu, udah seperti itu ya. Jadi sakit berat tuh banyak keluhan, terutama per kelas-kelas itu. Dan memang kita ini kekurangannya dalam banyak hal di bidang kesehatan
itu harus segera diperbaiki. Kalau menghendaki tarif naik, harusnya melihat keadaan rakyatnya dulu, ekonominya bagus tidak, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau bisa pelayanannya diperbaiki dan jangan sampai ada korupsi. Memang itu penting semua. Kalau ada korupsi ya dukung berat lah, jangan dukung ringan kalau ditindak. Seperti itu. Pengawasan juga harus bagus ya, jangan mau disogok gitu ya kemana. Ya elah bro, topik lu bikin orang marah-marah aja. Kemarin gas melon, hari ini iuran naik, buset deh. Belum sebelumnya tunjangan DPR naik, gimana sih? Iya bikin pada emosi nih kalau udah begini nih kayaknya. Tapi kalau gua mah biasa sarkas sama satir aja lah bro. Ya, lanjut. Iya dong, gimana sih? Sekarang inilah bro, kita sama-sama tahu bahwa APBN itu sebaiknya dipakai buat rakyat, ya nggak? Jangan dikorupsi, ya dong. Buat pendidikan, buat fasilitas kesehatan, ya nggak? Buat pelayanan publik. Lu gila aja sih, selama ini ormas dapat triliunan, ya nggak? Gaji DPR tinggi sama tunjangan, ya nggak? Tadi nih bro, gue sempet baca Jeng Sri ngomong buat duit pensiun aja itu katanya dia butuh 2.400 triliun. Nah kagak salah tuh, gue bacanya gue sampai melocot tuh. Serem banget ya ngejabat baru 5 tahun. Nah, mendingan buat rakyat ya bro ya. Nah gue bilang inilah namanya APBN kita dikelola amburadul, nggak ada yang akhirnya ke rakyat. Betul nggak bro? Benar. Coba kalau lu kelola yang baik. Selama ini APBN kan disedotin sama pejabat aja ya, nggak mulai dari pengadaan gas melon, ntar gue nyenggol XRI 2 lagi, ntar apeng lagi. Itu makan banyak, belum lagi MBZ dia. Wah kenyang banget deh, emang enak jadi pejabat ya bro ya. Balik lagi, kalau dulu orang sekarang sakit beda. Dulu kita ke warung beli Panadol beres, sekarang sakit kepala dia ke BPJS. Ya antriannya panjang lah bro, ya enggak? Itu hak rakyat lah, rakyat berhak mendapatkan itu, ya enggak? Tetapi ya balik-balik lagi, ya enggak? Sekarang rumah sakit juga komersial bro, ya enggak? Nah itu sendiri kan pemain itu forex dan bursa IPO rumah sakit ya, IPO ya bisnis lah bro. Untung-untungnya ujung-ujungnya kan untung cuan maksimal, ya enggak? Nah pemerintah harus bisa lah gitu loh, ya enggak? Taken care di sini ya dong. Kita sama-sama tahu lah ada perbedaan tarif yang sangat, disparitas harga yang sangat tinggi loh bro, antara swasta sama BPJS. Kelas 1 pegoceng, di swasta gopeceng, dibalik, satu pego satu gope, ya enggak? Iya makanya satu kualitasnya beda, satu kualitasnya lain lagi, ya enggak? Orang dulu beda, ya enggak? Ya kita juga nggak salahin, namanya lu bayar berapa, ya gue juga nggak bisa ngomong ya enggak? Ntar nyenggol kiri kanan salah lagi, ya enggak? Intinya cuman, ya enggak? Ya atau APBN kalau bisa kasihin buat rakyat, ya enggak? Betul nggak? Benar. APBN segitu gede, jangan dipakai buat yang macem-macem, yang orang supaya bayar pajaknya seneng, ya nggak bro? Iya, orang bayar pajak PPH, kalau lu bayar PPH 21 tuh ujung-ujungnya lu ada tuh kalau di Singapura lu kebagian pas pensiun, ya nggak? Kalau di sini yang nyedotin pejabat bro, lu bayar gaji PPH 21 bro. Capek-capek lu kerja udah banyak potongan, ya nggak? Ada BPJS segala macem, PPH nggak ada yang balik ke kita juga. Kalau gue mah di situ aja ngeliatnya. Makasih bro. Aduh, ini lagi soal BPJS. Kayaknya pemerintah nggak bisa yang nggak sekali aja nggak ganggu rakyat gitu loh. Sekali aja nggak ganggu rakyat, nggak minta-minta kenaikan lah, minta pajak lah, minta apalah. Coba sekali-sekali tuh DPR tuh dipotong tuh tunjangannya semuanya, gitu loh. Iya dong. Lah katanya wakil rakyat. Lah saya itu sebenarnya sampai kesel loh. Saya itu sampai udah istilahnya mau sampai level tingkat tinggi itu sampai ke arah kebencian terhadap DPR loh. Waduh. Jujur aja saya. Bener. Karena apa? Karena mereka benar-benar tidak mewakili
hati nurani rakyat gitu loh. Kalau misalnya mewakili hati rakyat, nasib rakyat, kehidupan rakyat, harusnya mengerti hak dasar rakyat itu apa. Ya toh, yang menjadi hak dasar rakyat itu apa? Kan yang satu, salah satunya kan kesehatan. Ya toh? Ya. Yang kedua pendidikan. Ya toh? Betul. Yang ketiga kemudian soal taraf hidup, kesejahteraan ekonomi rakyat yang berhubungan dengan gaji, pekerjaan, ya toh? Ya. Terus yang keempat soal transportasi, ya toh? Nah, itu saja 4 poin ini aja belum ada perubahan sama sekali loh, gitu loh. Jangan dibilang kalau yang kebijakan kemarin kenaikan UMP berapa 60 berapa persen itu kenaikannya itu, Om Ben? Lupa saya juga, Pak. Lupa kan? Asli lupa. Iya, 66% atau berapa itu, ya toh? Atau itu aja tidak semua perusahaan itu memberikan kenaikan itu, gitu loh. Yang anehnya Om Ben ya, yang anehnya banyak perusahaan-perusahaan itu memberikan gaji itu include semuanya. Transportasi nggak ada, ya toh. Makan siang juga kadang nggak ada, ya toh. Kemudian kalau cuti lama-lama langsung dipecat lah, ya toh. Terus hak rakyat gimana, gitu kan? Yang katanya juga jalan pembangunan, saya menarik itu katanya Pak Dedi, gubernur kita Jawa Barat, yang membongkar semuanya. Lah setelah jalan tol itu ngapain kita? Pertanyaannya kan, harusnya kabupaten dan provinsi itu membangun selanjutnya setelah jalan tol, ya toh. Jalan jadi bagus, mungkin ada flyover, mungkin ada apa dan sebagainya. Tapi ini kemana gitu loh? Bahkan uang-uangnya kemana? Jadi maksud saya, janganlah mengusik lagi rakyat gitu loh. Janganlah kemudian mengganggu rakyat dengan kenaikan seperti itu. Dan saya kira soal vaskes itu tolong dirampingkan. Artinya jangan kemudian semua rumah sakit itu, atau mungkin klinik atau apa, itu kemudian dengan leha-leha dia punya kuasa soal rujukan. Ini jadi masalah loh, gitu kan? Jadi masalah. Jadi jangan bolak-balik. Bahkan orang yang sudah, ibaratnya nih, saya nemuin nih, ada orang yang sudah gejala stroke, sama dokternya malah dikasih obat lambung. Lah, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kok naik lagi, Le? Aduh, gimana nih Pak Daniel? Silakan Pak Daniel. Ini bisnis opinion bikin nagih atau cari masalah? Suara kritis dibutuhkan oleh negeri ini, Pak Daniel. Ya. Coba saya kesian sama Pak Beni. Tunjangan BPJS untuk mendengarkan keluhan dari pendengarnya itu lama-lama kan mengakibatkan gangguan telinga. Oke. Kesian nanti Pak Beni, BPJS paskesnya nggak ada, nggak bisa diklaim. Jadi maksud saya, ini beruntun nih, topiknya berat-berat dari minggu lalu ya. Dan isinya keluhan tingkat tinggi. Kesian juga sih masyarakat nih. Iya, jadi butuh healing lah ya. Iya, jadi ya saya nggak berkomentar banyak lah. Dan banyak bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah dibayar untuk ngurusin beginian sebenarnya. Iya, benar. Nah, ya kita temuin lagi banyak kengaco-ngacoan gitu ya. Ya, kalau orang ngaco-ngaco obatnya apa, Pak Beni? Ada nggak di PJS buat ngobatin? Iya, gitu aja deh.
Halo, oke, Juritan. Tadi sudah banyak dibahas ya, dan menurut saya benar juga. Menurut saya gini ya, BPJS ini kan dulu berasal dari Askes dan salah satunya adalah Jamskesmas ya. Jamkesmas. Dan Jamskesmas itu ya, Jamkesmas itu jelas ada dana dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu gitu kan. Nah, di BPJS ini ya mestinya tuh ada gitu loh. Mestinya tuh ada, cuman jadinya repotnya karena BPJS juga dituntut jadi wadah yang profit. Wadah yang profit ya. Jadi profit oriented. Jadi membingungkan, sangat membingungkan fungsinya di sini. Sedangkan menurut saya pemerintah ini harus lebih hati-hati ya dalam mengelola hal seperti ini, karena menurut saya banyak hal yang tidak perlu, seperti misalnya makan siang gratis. Menurut saya nggak terlalu ada signifikansinya buat ini, malah kesehatan ini yang lebih penting daripada makan siang gratis. Kenapa pemerintah mau mengeluarkan duit bertriliun-triliun untuk makan siang gratis untuk kesehatan rakyat yang sangat fundamental? Itu malah tidak mau gitu loh. Itu kan menurut saya agak aneh. Harusnya kenapa gitu bayar, diberikan aja mereka ada dana khusus untuk kesehatan untuk rakyat yang tidak mampu, memang tidak mampu. Kenapa kalau memang BPJS tidak mampu mengelola, balikin aja seperti kembalian dulu yang ada, yang tadi sudah dibahas. Askes mampu mengelola dana dengan tepat sasaran, itu kan saya kira itu, kenapa enggak? Ya itulah menurut saya. Makasih Pak. Itu BPJS apa sih, Jeng? Kirain BPJS itu banyak penyakit jarang sembuh. Masa baru masuk 3 hari disuruh pulang, kan keterlaluan kan, karena kan aturannya gitu ya, kalau di opname pakai BPJS itu kan 3 hari wajib pulang, sembuh gak sembuh pokoknya pulang. Nah kalau mau masuk lagi 2 minggu lagi, Jeng bayangin 2 minggu sekarang nggak dirawat oleh dokter atau perawat. Ya akhirnya maaf ya, jadi betul lah kalau ada yang bilang bahwa orang miskin di Indonesia itu makin berkurang. Betul sih Jeng, bukan berkurang tapi berkurang ya karena itu tadi beda alam aja. Bukannya sudah diseragamkan ya? Setahu saya sih sudah diseragamkan ini BPJS. Belum kayaknya belum deh. Aku kan auto debit tuh. Aku masih tetap sama loh. Iya. Dan ini masih pakai BPJS, Jeng. Ya kan itu kan wajib, harus kan. Nanti kalau kita katanya kalau ngurus apa-apa susah kalau nggak punya BPJS kesehatan. Itu kan terintegrasi ke sistem yang lainnya ya. Apa ya? Saya masih bingung tuh kalau dinaikkan apa ya? Karena pelayanannya tuh nggak sesuai dengan nilai yang sudah kita berikan gitu, karena kita kan berharap bahwa setiap bulan kita iuran, bahkan iuran yang paling tinggi 150 ya, hampir sama, nggak beda jauh dengan kelas 3 yang 40.000 itu loh. Coba datang ke rumah sakit yang dirujuk deh, nanti kan itu ada dua loket Jeng ya, jadi yang BPJS yang non BPJS pun sendiri. Iya. Nah kalau yang non BPJS itu pasti tempatnya non BPJS ya, tempatnya sepi, bersih, rapi dan wangi. Beda ya. Beda sekali, jauh sekali bedanya gitu. Nah kalau yang BPJS itu misalnya kita mau berobat ke dokter jam 8, jam 5 tuh harus ngantri Jeng. Karena kalau kita datang pasti antriannya bisa dapat mungkin ratusan mungkin. Ya, jadi menurut saya sih sebaiknya pemerintah jika ingin menaikkan iurannya, diperbaiki dulu pelayanan yang ada. Karena kalau sudah ada, pasti rakyat saya yakin berapapun dinaikkan akan diturutin gitu. Kita perlu swasta yang asuransi swasta yang paling murah aja yaitu sekitar 580, taruhlah 600 lah dibutinnya. Itu paling murah segitu. Tapi banyak masyarakat karena apa? Karena pelayanan juga bagus gitu, di rumah sakit dengan baik, asuransi klinik dan rawat inap yang diberikan juga sesuai. Ya, masalahnya kalau yang BPJS kita bayarkan jadi rugi 2 kali Jeng. Kecuali kalau yang bayar perusahaan. Tapi perusahaan pun kalau bayarin juga rugi juga kan. Nggak dipakai juga. Ya. Lebih baik aja kebebasan kepada masyarakat. Jika taruhlah misalnya bikinlah iuran BPJS yang kelas apa ya, yang kelas super lah gitu ya istilahnya. Jadi mendekati dengan asuransi swasta tapi misalnya separuhnya atau 3/4-nya di harga swasta. Jadi mungkin rakyat bisa banyak punya pilihan, bukan cuma tiga kelas aja ya.
mungkin kelas super atau eksekutif itu saya rasa lebih banyak yang memilih rakyat daripada yang kelas 1, 2, 3 gitu Jam. Ya kacau lah kalau menurut Mama, kan sebelumnya maksud Mama janjinya itu kan nggak bakalan naik dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Ternyata isunya mau dinaikkan, semoga ya tidak jadilah. Terkait dengan iuran BPJS mau naik atau mau tidak, itu kita harus lihatnya dari 3 sisi dulu ya. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah dulu. Pemerintah itu kan sebetulnya kalau lihat roadmap-nya dari ketika SJSN ya, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional itu ditetapkan pada 2014, itu bagus sebetulnya. Hanya saja pengelolaan penetapan jumlah iuran dan juga pengelolaannya ini yang amburadul, itu yang perlu diperbaiki. Nah, terus yang kedua, kita juga harus lihat dari sisi stakeholdernya. Rumah sakit nih, rumah sakit, kenapa biaya medis mahal? Nah, kita tahu sendiri Kak Nena, kan kebetulan saya juga bergeraknya di bidang diagnostik ya Kak Nena, ya, diagnostik kesehatan. Pajak alat kesehatan itu tingginya minta ampun Kak Nena. Padahal coba ya, kalau misalnya kita lihat penyakit yang paling banyak yang katanya KJSU yang sekarang dikeluarkan, KJSU itu kanker, jantung, stroke, dan urologi kalau nggak salah. Sekarang KJSU itu kalau kita bilang butuh alat cuci darah, hemodialiser, yang butuh itu kan banyak banget. Tapi coba kita lihat alat medis untuk 1 alat cuci darah aja pajaknya berapa Kak Nena? Jadi yang jelas di atas 15% kan Nena. Jadi kan luar biasa, hampir kayak PPNBM nih, kayak barang mewah kan. Padahal itu adalah kebutuhan buat masyarakat banyak. Alat hemodialiser itu sekarang karena kejadian gagal ginjal itu kan banyak sekarang. Ya, sekarang makin banyak ya. Nah, kenapa pemerintah tidak menganggarkan istilahnya alat medis khususnya yang memang banyak dibutuhkan itu bebas pajak? Tapi justru malah memberikan pajak yang tidak tepat sasaran nih. Contohnya mobil listrik. Alasannya kan untuk membuat ekosistem mobil listrik itu lebih lebih berkembang. Sementara yang dibutuhkan masyarakat banyak dan yang notabene banyak yang kurang mampu malah nggak dapat. Jadi kan ini satu ironi kan padahal kalau mobil listrik yang jelas yang berduit pasti yang justru dapat subsidi. Yang ketiga, yang selain itu memang kita tidak bisa mengelakkan ya, ada fakta di lapangan kalau memang beberapa oknum di rumah sakit juga ada yang melakukan fraud. Itu fraudnya macam-macam, ada phantom billing, ada upcoding, ada macam-macam. Itu ya kita tetap harus perbaikan semua. Yang ketiga adalah dari masyarakatnya sendiri sebagai pengguna. Seringkali Kak Nena, apa yang masyarakat pahami ini nggak sama dengan konsep asuransi atau konsep yang memang yang sebetulnya diharapkan gitu. Anggapannya Kak Nena, semua ya pokoknya keluhan atau penyakit itu pasti harus bisa dirawat inap atau diapakan. Jadi gini, ambil contoh Kak Nena. Kalau orang tua punya anak kecil, yang paling panik itu kalau apa Kak Nena? Demam kan? Panas ya, demam. Demam kan itu memang BPJS juga sudah mengatur tuh kriterianya. Demam itu kan tidak semua demam masuk kriteria gawat darurat. Ya kan, ada demam yang memang masuk kriteria rawat jalan.
Jadi kalau demam masih 38, it's okay lah. Kalau demam sudah di atas 39, apalagi disertai kejang dengan kejang demam, nah itu baru masuk kriteria gawat darurat. Tapi orang kan orang tua pada umumnya, nah ini anaknya demam, kenapa nggak dapat perawatan segera? Kenapa nggak dapat tempat untuk rawat inap? Nah, padahal kalau di sisi medis mungkin demamnya segitu, apalagi masih demam hari pertama, hari kedua, itu masih bisa dilakukan observasi. Tapi justru orang tua ribut. Sementara nanti kalau udah hari keempat, hari kelima, demamnya kelihatan turun, dingin semua malah. Orang tua malah nganggapnya, oh ini udah biasa kok, ini udah membaik, karena demamnya udah mulai turun. Sementara kita kalau misalnya orang lihat dari sisi medis, wah ini DBD nih, sebentar lagi shock nih. Nah, kan akhirnya apa? Terjadi mismatch, sehingga rawan komplain, rawan macam-macam. Nah, terus juga ketika menetapkan besaran iuran, nah itu tampaknya dulu itu ya kurang tepat kan Nena, karena apa? Ya karena kembali lagi ya, kalau program sudah ada nuansa politisnya, terkadang tidak mendengarkan masukan dari semua sektor. Nah, salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dari ini loh, pembiayaan real dari rumah sakit itu seperti ini, sehingga apa? Iuran yang dikumpulkan itu kurang, apalagi ya Kak Nena ya, banyak yang masyarakat kita yang belum sadar berasuransi. Asuransi itu harusnya konsepnya dia bisa beli kalau sehat, tapi kalau sakit nggak bisa. Itu kan konsepnya asuransi ya. Tapi kalau BPJS kemarin kebalik Kak Nena. Masih sehat nggak usah bayar iuran. Ntar kalau sakit butuh langsung bayar satu kali ini. Nggak mau rugi, maksudnya nggak mau rugi gitu ya. Nah, besoknya langsung operasi yang biayanya puluhan juta. Ya gimana nggak jebol BPJS-nya? Bukannya BPJS itu wajib Pak Andreas? Wajib Kak Nena, tapi juga Kak Nena gini, wajib. Kata-kata wajibnya itu masih abu-abu Kak Nena. Karena apa? Penerapan di lapangan, penegakan aturannya itu masih simpang siur. Kak Nena tahu Dewi Sandra tuh sama Harvey Muiz. Saking wajibnya, ya kalau kita hanya lihat dari angkanya, kuantiti cakupannya, oke, wajib. Lah tapi mereka kan nggak butuh tuh ceritanya. Tapi kenapa kok bisa dapat PBI bahkan yang sudah triliuner kayak gitu dapat subsidi dari pemerintah? Harusnya Kak Nena, kalau kita masyarakat awam itu kalau nggak punya BPJS, layanan publik tidak bisa dilayani. Kalau gitu kan aturannya integrasi ya semuanya ya. Apa-apa. Ya harusnya seperti itu Kak Nena. Termasuk untuk figur publik dan segala macamnya ya seperti itu. Bukan berarti terus nanti karena si Sandra Dewi public figure terus mereka nggak mau ikut BPJS, daripada istilahnya tidak punya, terus mereka di PBI-kan. Lah ini kan konyol Kak Nena. Mensubsidi seorang triliuner sementara kita yang sebagai PBPU istilahnya PPU ya, pekerja penerima upah, kita dipotong iuran BPJS, bahkan dipotong kan nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga menanggung keluarga juga kan ya. Iya betul. Jadi itu kayaknya masih banyak celah ya, termasuk dari sisi iuran. Nah kalau sisi iuran bagaimana? Ya harusnya duduk bareng lah antara regulator, pemerintah, lalu juga stakeholder, baik rumah sakit, terus distributor alat kesehatan. Kalau perlu Gakes Lab, itu kan kalau di kami ada Gakes Lab ya Kak Nena ya, gabungan pengusaha alat kesehatan itu ya, laboratorium. Nah itu harusnya mungkin kalau untuk alat-alat yang misalnya penunjang atau yang esensial, ya
hilanginlah pajaknya, free. Oke, Jadi baik. biaya medisnya jauh lebih murah sehingga tarifnya nggak terus naik, nggak terus terkena inflasi medis gitu loh. Karena kita harus sadar bahwa untuk produksi sendiri, wah masih jauh Kak Nena. Kita bilang TKDN harus 40%. Itu omong kosong Kak Nena. TKDN 40% cuma repacking. Karena kita raw material aja nggak bisa buat. Kita paling bisa buat obat-obat dasar, misalnya obat-obat generik gitu ya. Mungkin sudah ada beberapa, tetapi raw material khususnya untuk reagensia, untuk pemeriksaan laboratorium nggak akan bisa. Wong kita buat istilahnya ya asam asetat. Asam asetat itu kan sebenarnya cuka kan enak. Tetapi yang murni, yang glasial, yang 99% nggak bisa kan ya. Itu jadi masih raw material aja masih ketinggalannya seperti itu, apalagi untuk buat reagen jadinya. Jadi ini mau yang penting lah pengelolaannya dan juga perbaikan secara bersama-sama, baik dari sisi pemerintah, dari sisi kesadaran masyarakat maupun dari rumah sakit maupun industri dari alat kesehatan kan Nena. Saya kira itu kan. Oke. Coba kita telusuri dari 3 aspek ya, Mbak Nita. Aspek hukum, sosial, ekonomi. Aspek hukum memang BPJS ini kan sudah didesain dari Undang-Undang SJSN. Jadi Undang-Undang SJSN itu turunan daripada Undang-Undang UUD 45 amandemen keempat di pasal 2 tentang kesejahteraan sosial. Tapi situ kan kalimatnya kalau kita telaah di kalimat di UUD 45 itu tegas dia bilang menjamin gitu kan. Ya. Jadi sementara kalau kita lihat jaminan yang dia itu harapkan itu dengan cara gotong royong. Nah, itu dibuat di Undang-Undang SJSN sebagai turunan dari UUD 45 yang di amandemen keempat. Jadi kalau kita pasal 34 itu di pasal 34 UUD 45 amandemen keempat ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Cuman yang 4 ada kalimat yang sumir sengaja dibuat. Ketentuan lebih lanjut ayat 4 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal yang diatur dalam undang-undang. Sehingga muncul kalimat pamungkas di Undang-Undang SJSN. Kalimatnya menegaskan ada gotong royong. Lihai mereka membuat memang ya. Strateginya sehingga gotong royong itu diartikan saya yang tadinya saya ini kan baru pensiun ya saya, jadi merasakan uang saya 2014 yang sudah saya dipakai di pemerintah di Askes dulu tidak pernah saya pakai, itu kemudian langsung pindah ke BPJS. Begitu juga dengan Perwira, TNI, 3 matra itu, polisi, semua tuh masuk semua tuh ya. Berawal dari situ dulu, dari PNS dan ketiga matra TNI dan polisi, kemudian ikut yang lain lagi. Nah, jadi maksud saya ya memang tuh strategi ya, kalau kita orang ambil akal-akalan ya, supaya mereka itu pemerintah tidak punya beban yang berat untuk menanggung masalah kesehatan. Sampai saat ini kesehatan itu tidak ada spending mandatori khusus berapa persen yang dianggarkan pemerintah. Ya itu bisa kita lihat di UUD 45. Itu kita aja di situ. Jadi semua itu berawal kantolannya atau konsiderannya itu adalah di UUD 45. Sehingga mereka bisa beralasan di situ nggak ada kok, katanya dibilang gitu ya. Kalau kita mau diskusi dengan mereka, kadang mentoknya di situ. Kalau gitu pemerintah nggak tanggung jawab dong. Kita bilang kan karena kesehatan tadi ada jaminan kan tadi kan. Iya. Coba nanti Mbak Nita dengar tadi kan di ayat 3 ya. Ada jaminan ya. Iya. Ternyata di Undang-Undang SJSN nggak jelas, gotong royong katanya. Jadi
uang saya, udang 3 matra TNI tadi, Angkatan Laut, Udara, dan PNS, yang lain itu masuk langsung ke BPJS. Nah itu sebenarnya saya nggak tahu tuh. Sebenarnya kalau kita dari segi HAM itu pelanggaran tuh saya bilangnya. Oke, satu hal. Yang kedua, tata kelola. Kalau kita dari aspek ekonomi, apa benar mereka tata kelola yang sudah tepat? Karena kan asuransi dia tuh kan. Ya setidak-tidaknya kalau kita perhatikan dari Askes kemarin yang dikelola di Kementerian BUMN bagus kok. Ya ternyata kita nggak ada masalah tuh di Askes itu, walaupun ya ujung-ujungnya ada juga oknum yang korupsi ya, itu urusan lain itu ya, tapi tata kelolanya cukup bagus karena dimasukkan di Kementerian BUMN. Nah ini karena dia merupakan badan, dia tidak ada kementerian yang mengaturnya, jadi dia untuk diri sendiri. Yang notabene ketuanya umumnya itu sendiri atau direktur utama seorang dokter. Saya kira keliru. Kalau mau asuransi jangan dokter dong direkturnya. Jadi dia bisa mengatur tata kelola yang benar karena ini asuransi kan, prinsipnya di asuransi gitu. Kalau mau sifatnya profit. Tapi kalau non profit, kalau kita kembali ke UUD 45 itu harusnya non profit, pemerintah bertanggung jawab penuh dong karena dia menjamin kan. Nah itulah kebiasaan negara kita selalu begitu. Kalau kita usul-usul ke atas, kadang-kadang ya mereka bilang, ya kan tidak ada tuh dana khusus untuk kesehatan katanya di UUD 45. Yang disalahin nanti DPR nanti. Ya ini perlu kerjasama yang baik antara DPR. Kalau mau diamandemen aja ke 5, buat khusus spending mandatory sekian persen untuk kesehatan, 20% kayak atau berapa gitu kan, jelas. Seperti pendidikan, walaupun hanya menanggung di pendidikan dasar, itu ada angkanya di UUD 45 di pasal 32 bahwa itu 20% sekurang-kurangnya, ya, udah lumayan lah itu. Nah ini kesehatan nggak ada, sehingga dari pembicaraan yang saya dapati dari beberapa teman gitu, nampaknya ini ada industri global untuk farmasinya ini yang berkembang di sana. Karena kalau kita pikir dari aspek sosial itu tidak ada jaminan sosial bagi kita, walaupun judulnya itu nggak jelas. Kalau jaminan sosial harusnya pemerintah menanggung full. Kenapa harus disuruh gotong royong sementara yang PNS, tentara, polisi semua itu juga ada BUMN juga yang ikut diikutkan di BPJS, nggak menjaminan yang jelas kok. Kadang-kadang berobat juga susah. Berobat di rumah sakit sendiri kadang harus pengantar dari puskesmas, kan susah kadang-kadang jadinya kan. Ya itu kalau secara ekonomian tata kelola. Dan apa ya, kalau saya perhatikan beberapa kejadian, contohnya di Jam Sostek dulu Asabri, dia katanya rugi terus, ternyata banyak tikus di dalam, akhirnya memang beberapa sudah ditahan semua kan. Jadi sebagai misal, jadi artinya ya balik-balik yang pernah saya bicarakan sebelumnya, jangan-jangan tikus-tikus di dalam lagi nih. Ya kan, karena menyangkut tata kelola yang keekonomiannya yang kurang tepat. Iya. Jadi saya pikir ya itu 3 aspek itu aja kalau saya nilai itu, Mbak Nita. Jadi janganlah rakyat terus dikit-dikit rakyat jalan pintas seperti pembicara yang tadi bilang, jalan pintasnya ya gampang ya rakyat lagi, rakyat lagi. Coba koreksi internal dulu lah, jangan-jangan ada tikus dalam. Dan satu hal lagi yang informasi yang penting. Itu dari teman saya sendiri, seorang dokter yang pernah jadi ketua BPJS. Dia cerita, ya adik kelas lah namanya kan, dia cerita bahwa gaji itu, ya mohon maaf ya, ratusan itu yang saya dengar. Jadi saya pancing-pancing kan keluar juga kali. Nah sebanyak itu manusia digaji sebanyak itu, apa enggak boncos tuh negara jadinya. Dan ya saya dengar mereka memakai anggaran yang didapat dari tata kelola uang yang ada di BPJS. Nah kan jadi pemerintah di mana tanggung jawab yang katanya jadi jaminan tadi? Balik lagi kita tidak menyalahkan, tapi itu fakta sosial. Ini namanya fakta sosial. Pemerintah tidak hadir dari mulai UUD 45 sampai undang-undang HCSN sampai peraturan menteri pun tidak ada hadir dia dengan angka-angka yang jelas untuk sektor kesehatan negara Republik Indonesia. Demikian Bu Anita, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Firman atas komentarnya. Baik mitra bisnis, opini dari Pak Firman tadi sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih teman yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.
Khas FM.